Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Khadijah dengan NPM 21140142. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi untuk mata kuliah Islam Budaya Lokal yang diampu oleh Ibu Husnul Hatimah MPD. Dalam video kali ini, aku akan membahas tentang arsitektur rumah adat Banjar dan pengaruh Islam. Mau tahu bagaimana penjelasannya? Yuk langsung ditonton aja. Masuknya Islam di Kalimantan Selatan membawa pengaruh besar pada desain interior rumah bebungan tinggi yang ada di Telkomsel. Nilai-nilai Islam mengubah elemen interior, terutama dengan menghilangkan dekorasi makhluk hidup yang ada di dalam tempat ibadah. Sebagai gantinya, motif kaligrafi ayat-ayat Al-Quran lah yang hadir sebagai bentuk penghormatan kepada Allah dan juga Rasulullah. Terlihat jelas dalam jenis dan penataan elemen dari dekoratif rumah. Rumah bebungan tinggi memiliki pembagian ruang yang cukup banyak dengan nama dan juga fungsi yang berbeda. Ruangan yang utama namanya adalah pelatar, yaitu ruangan terdepan yang terbuka digunakan untuk istirahat sore hari dan juga untuk menerima tamu. Ruangan yang kedua namanya adalah penampik kecil. Ruangan ini terletak setelah pelatar dengan lantai yang lebih tinggi yang berfungsi sebagai tempat duduk anak-anak saat selamatan. Ruangan yang ketiga yaitu adalah penampik tengah. Ruangan ini merupakan tempat duduk para pemuda saat ada acara selamatan. Ruangan yang keempat adalah penampik besar atau amin sayup. Ini merupakan ruang utama yang luas untuk menerima tamu kehormatan, tokoh ulama, dan juga tokoh masyarakat. Nah, untuk ruangan yang kelima, ini adalah penampik dalam atau palidangan. Ini merupakan ruang untuk keluar masuk keluarga, digunakan untuk istirahat, mengaji, atau pekerjaan rumah. Ruangan yang keenam adalah ruangan penampik bawah, yaitu ruangan yang biasa digunakan untuk ruang makan bersama keluarga, yang mana biasanya mereka saat makan itu duduknya di atas tikar. Untuk ruangan yang ketujuh itu namanya adalah pedapuran atau padu, yang mana ini tempatnya dapur untuk memasak. Ruangan yang kedelapan adalah anjung kiwa dan juga anjung kanan. Untuk ruangan anjung kanan ini biasanya dipakai untuk tempat tidurnya orang tua. Kalau anjung kiwa ini adalah ruangan tempat tidurnya para anak-anak. Pengaruh Islam terhadap elemen dekoratif rumah bebungan tinggi ini sangat terlihat jelas dengan penggantian visualisasi makhluk hidup menjadi bentuk-bentuk yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, untuk bentuknya sendiri, ini yang pertama ada bentuk tumbuh-tumbuhan. Motif ini menggambarkan dialog dengan alam dan melambangkan harapan, kesuburan, serta kehidupan yang subur. Ini mencerminkan keseimbangan yang harmonis dengan alam yang diajarkan dalam Islam. Bentuk atau motif yang kedua, ini ada motif tali tambang atau tali bapintal. Ini melambangkan persatuan yang diambil dari pemahaman masyarakat terhadap ayat Al-Quran yang mengajarkan pentingnya persaudaraan dan juga kekompakan dalam kehidupan sosial. Sementara itu, motif sinar matahari melambangkan kehidupan dan juga cahaya yang dalam ajaran Islam dianggap sebagai pemberian Allah dan sebagai simbol pengetahuan serta petunjuk. Kemudian ada juga motif kaligrafi yang mana ini berisikan tulisan nama Allah dan juga Nabi Muhammad dan juga ayat-ayat Al-Quran serta lam jalalah yang seringkali ditemukan. Motif ini melambangkan penyerahan diri kepada Allah dan juga memberikan nilai spiritual pada dekorasi rumah. Bentuk selanjutnya adalah tawing. Elemen dekoratif tawing halat atau juga yang sering disebut dengan dinding pembatas utama antara ruang penampik besar dan penampik dalam atau palidangan. Bagian atasnya dahi dihiasi dengan ukiran kaligrafi, sementara untuk ukiran tumbuhan
seperti buah, daun, dan juga bunga ini mendominasi di bagian tengah. Di bagian bawah terdapat motif tali babintal dan juga sinar matahari yang juga muncul pada tetaban di kaki dinding penampik besar dan juga penampik kecil. Elemen dekoratif ini mencerminkan keindahan dan juga nilai budaya melalui motif-motif tradisional. Kemudian ada tataban dan juga lawang hadapan. Elemen dekoratif rumah bebungan tinggi ini biasanya ditempatkan di area publik seperti penampik besar dan juga penampik kecil dan lawang hadapan. Dengan fokus pada tataban, pertemuan balok langit-langit dan gantungan lampu. Tawing halat sebagai simbol status sosial, menampilkan ukiran megah. Semakin rumit ukirannya, semakin tinggi status pemilik. Sementara itu, di area private seperti palidangan dan juga anjung tidak ada dekorasi sesuai dengan nilai Islam yang menjaga kehusyuan tempat ibadah dari gangguan visual. Nah, dalam rumah hubungan tinggi ini juga ada beberapa fungsi untuk ruang-ruangannya. Yang pertama ada ruang palidangan. Ruangan ini awalnya difungsikan sebagai ruang keluarga, namun setelah pengaruh Islam masuk, ruangan ini juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, pengajian, dan juga kegiatan spiritual lainnya. Kemudian ada ruangan anjung kanan dan juga anjung kiri. Anjung kanan ini digunakan sebagai ruang tidur untuk orang tua karena sisi kanan diutamakan dalam ajaran Islam. Sedangkan untuk anjung jiwa ini digunakan sebagai ruang tidurnya anak-anak. Untuk elemen dekoratif ini dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang tercermin dalam bentuk tatanan dan juga penempatan elemen dekoratif pada rumah. Ruang penampik kecil dan juga penampik tengah. Dua ruangan ini terletak di bagian depan dan juga biasanya digunakan untuk menerima tamu yang lebih dekat atau kegiatan sehari-harinya. Ruangan selanjutnya yaitu paluaran. Paluaran ini merupakan area yang digunakan untuk menempatkan alat-alat dapur atau kegiatan memasak. Ruangan yang terakhir ini ada ruangan juriyat. Nah, ruangan ini berfungsi untuk aktivitas sehari-hari seperti menenun dan juga aktivitas domestik lainnya. Pengaruh Islam terhadap elemen dekoratif yang ada di rumah hubungan tinggi ini sangatlah terasa, terutama dalam hal penyesuaian motif dekoratif dengan ajaran-ajaran agama Islam. Penyesuaian ini tampak pada berbagai aspek, mulai dari bentuk hingga penataan elemen dekoratif. Bentuk dekoratif ini sejalan dengan larangan Islam terhadap penggambaran makhluk hidup. Elemen-elemen dekoratif digantikan dengan motif tumbuhan, tali babintal, sinar matahari, dan juga kaligrafi. Penggunaan motif ini tidak hanya mencerminkan nilai estetika, tapi juga spiritualitas dan ketaatan pada ajaran agama. Lanjut pada tatanan dekoratif. Elemen-elemen dekoratif yang ada di rumah hubungan tinggi ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu atas, bawah, dan juga tengah. Penempatan kaligrafi di atas ini menunjukkan penghormatan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama suci, menjaga kesuciannya dari hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, untuk penempatan elemen dekoratif, ini motif-motif dekoratif lebih banyak ditempatkan pada area publik seperti tawing halat atau dinding penghalat ruangan. Sementara area private ini cenderung tidak didekorasi karena untuk menciptakan suasana yang lebih tenang dan juga mendukung kekhusyuan dalam beribadah. Jadi kesimpulannya adalah pengaruh Islam terhadap arsitektur rumah adat Banjar, khususnya pada rumah hubungan tinggi, ini terlihat dari penyesuaian elemen dekoratif dan juga fungsi ruang elemen dekoratif, seperti motif makhluk hidup yang diganti dengan motif tumbuhan, kaligrafi, dan juga simbol-simbol Islami lainnya. Ruang seperti palidangan ini juga digunakan untuk kegiatan keagamaan. Tata letak dekorasi mencerminkan nilai-nilai spiritual. Sementara area private ini dibiarkan sederhana untuk menjaga kekhusyuan saat beribadah. Secara keseluruhan, arsitektur ini mencerminkan
menampilkan perpaduan antara ajaran Islam dan juga budaya lokal masyarakat Banjar.